Melanjutkan episode sebelumnya, tak satupun serangan Kuga yang mampu menumbangkan monster cumi. Dengan sedikit kekuatannya, monster cumi mendorong Kuga hingga ia terpental. Namun efek deru benturan membuat tubuh sang cumi bofor. Jadi ia terpaksa mundur. Berpindah ke sebuah pabrik tua di mana para polisi sudah bersiap untuk menyergap para gerongi. Ini berkat penciuman tajam dari anjing pelacak milik Polri tersebut. Saat para petinggi Polri tengah bersiap untuk menyerang, salah satu gerongi menyadari kalau markas barunya sudah dikepung. Saat mereka berdebat menyalahkan satu sama lain, polisi pun melempar bom asap ke dalam bangunan. Sementara Godai sedang menuju lokasi tempat polisi mengepung markas gerongi. Dengan perhitungan yang tepat, para polisi sudah memperhitungkan waktu asap itu akan menghilang. Ketika mereka berpikir asapnya menghilang, mereka pun menerobos masuk untuk menangkap para gerongi. Namun begitu masuk, mereka tak menemukan apa-apa. Sementara itu anjing pelacak berlari menuju suatu tempat. Hal ini diprediksi polisi lain kalau ia berhasil mencium bau dari para gerongi yang kabur. Mereka pun mengikuti anjing pelacak yang bernama Mikado tersebut. Mikado pun berhasil, ia menemukan seorang gerongi dan menggonggong. Namun begitu para polisi sampai di tempat Mikado, mereka mendapati Mikado sudah tiada dan telah dikalahkan oleh gerongi. Berpindah ke Minori yang sedang mengajar di TK. Namun dua orang muridnya malah berkelahi karena memperebutkan sebuah buku. Sebagai guru yang bijaksana, Monori pun memisahkan murid yang bertengkar itu. Berpindah ke Kaoru yang sedang memperlihatkan pada Godai mengenai barang yang ia temukan dalam markas gerongi. Namun Godai tak tahu tentang alat yang ditunjukkan. Godai hanya memberitahukan tanda-tanda fisik ketika gerongi bertempur dengannya. Dan satu monster cumi yang serangannya tidak memberikan damage. Ia baru teringat kalau Sakurako pernah mengatakan perubahan Kuga yang satu lagi terletak pada kekuatan pedang. Untuk itu Kaoru mengajaknya ke tempat latihan anggar untuk mengasah kemampuan berpedangnya. Ia pun berlatih dengan Kaoru yang menjadi gurunya. Singkat cerita Godai berhasil menguasai teknik berpedang. Tak lama Minori mendatanginya Godai dan mengajaknya ngobrol karena sering gak masuk kerja di kafenya Pak Ujang. Sementara di laboratoriumnya Mulyani, ia berhasil mengidentifikasi cairan yang dikeluarkan monster cumi yang diberi kode nomor 21. Di sini Mulyani mengatakan kalau monster itu akan mengeluarkan cairannya, suhu tubuhnya akan memanas dan membuat rongga pada tubuhnya. Kaoru memprediksi inilah kelemahan dari sang monster. Berpindah ke Minori yang sedang di taman bersama Godai. Setelah mengobrol, Minori memberikan kado ulang tahun untuk Godai. Meski Minori sedih, Godai tak sesantai dulu karena pekerjaannya sebagai Kuga sekarang. Tak lama dari motor Godai memberitahukan kalau makhluk kode 21 sedang merusuh di tengah kota. Godai pun segera berangkat menuju lokasi. Sementara di lokasi, pihak kepolisian kewalahan menghadapi serangan sang monster. Para netizen tak bersalah pun menjadi korbannya. Tak lama Godai pun sampai dan berubah ke wujud Kuga berwarna ungu. Wujud ini disebutnya Titan Form. Kuga ini mengambil stang motornya dan benda itu langsung berubah menjadi pedang. Ternyata form inilah yang diteliti oleh Sakurako sebelumnya. Armor dari Titan Form sangat tebal, sehingga tak satupun serangan monster cumi yang dapat menumbangkannya. Bahkan hanya dengan satu kali ayunan pedang, monster cumi pun langsung terkalahkan. Sore harinya, terlihat seorang bapak-bapak yang sedang melihat tanaman di sebuah sekolah. Tanaman tersebut tampak layu. Guru lain juga mengatakan kalau para siswa tidak konsisten dalam merawat taman bunga yang dulunya mereka buat. Pada malam harinya, Shin berpindah ke seorang supir truk yang hampir menabrak seorang gerongi. Makhluk kali ini tampak lebih seram dan langsung mengalahkan sang sopir dengan sepenuh kekuatannya. Berpindah ke Pak Guru yang tadi ketika ia sedang membereskan buku tuanya saat pindahan. Setelah melihat salah satu coretan, ia pun pergi beranjak dari tempat duduknya. Berpindah kembali ke Sakurako yang sedang menyimpulkan hasil penelitiannya terkait warna dan kekuatan yang dimiliki Kuga. Tak lama ia ditelepon oleh Jin. Jin mengatakan kalau Mika kadang sudah bekerja bersamanya sebagai asisten dalam membantu penelitiannya. Shin berpindah ke seorang sopir yang tiba-tiba terhenti karena menabrak sesuatu. Namun itu hanya jebakan karena sang monster sudah berada di sana untuk mengalahkannya. Berpindah ke Kaoru yang sedang di markas pusat. Lalu ia ditelepon oleh polisi lain karena ada kasus yang baru. Kaoru pun menelpon Godai untuk menuju lokasi segera. Seharusnya Godai hari itu ada janji ke tempat lain. Jadi ia berhenti di sebuah wartel dan menelpon Sakurako. Ia meminta Sakurako untuk menggantikannya pergi ke sebuah SD Tachibana.
di mana seorang guru bernama Kanzaki menunggunya di sana. Berpindah ke markas Grongi, di mana seorang preman melaporkan kalau seorang anggotanya bernama Zein telah bertindak sesukanya sendiri. Zein inilah yang selama ini menteror para sopir layaknya preman seragam oranye di negeri Konoha. Sementara Sakurako sedang menaiki kereta, di mana gerbong yang ia tempati bersamaan dengan bapak guru di awal scene tadi. Berpindah ke lokasi tempat Zein mengamuk. Di sana Kaoru baru sampai dan melihat kepolisian telah terkapar. Salah seorang polisi mengatakan kalau makhluk yang diberi kode 022 ini setelah melarikan diri ke tempat yang bernama Takura. Kaoru pun langsung menghubungi Godai untuk menuju ke sana. Di Takura, Zein menteror para pekerja proyek yang ada di sana. Tak lama setelah itu Godai pun datang hendak melawan Grongi dengan kode 022 tersebut. Namun Godai kalah telak karena tak diberikan kesempatan untuk berubah. Berpindah ke Sakurako yang sampai di sebuah tempat pemberhentian bus. Di saat bersamaan sang guru juga berada di sana dan menunjuk papan jadwal bus yang sama dengan Sakurako. Karena bus masih lama datangnya, sang guru ke warung dan ngopi dulu. Tanpa sengaja bapak itu curhat pada pemilik toko kalau ia sedang ingin mengunjungi muridnya. Berpindah ke Godai yang tidak diberi kesempatan sedikit pun oleh sang preman. Sampai akhirnya ia terlempar dan Godai memanfaatkan kesempatan itu untuk berubah menjadi kuga merah. Sang monster juga berubah ke wujud monster yang memiliki cula di kepalanya. Pertempuran pun terjadi dengan sangat sengit, di mana Godai dan sang monster berimbang. Zein terus menyeruduk kuga layaknya badak. Namun sekali Zein mendapatkan kuga dan hendak mengalahkannya menggunakan cula tajamnya. Namun kuga berhasil menghindar. Tak seperti monster lain, Zein tampak sangat barbar dan terus menyerang kuga. Kuga pun tampak kewalahan dalam menghadapi serangannya. Kali ini seolah sejauh ia menjadi kuga, inilah lawan yang paling tangguh ia hadapi. Saat Zein hendak menyerang, tiba-tiba sejenis monster lain datang dan menyerang Zein. Tidak diketahui siapa monster itu namun ia terus menyerang bukan untuk menghentikan pertempuran. Namun ia terus menyerang Zein hingga akhirnya mereka kecebur ke dalam sungai. Tak lama Kaoru pun datang, ia terlambat dua monster itu sudah menghilang di kedalaman air. Berpindah ke Sakurako yang sedang berada di halte bis. Guru yang tadi kembali ke halte dan duduk di samping Sakurako. Sakurako tidak sengaja melihat kartu namanya yang bernama Kanzaki. Sakurako sejenak sadar, karena orang yang ingin ditemui Godai adalah orang bernama Kanzaki. Sakurako pun memberanikan diri menyapanya dan bis pun datang. Berpindah ke kafe Pak Ujang, di mana Minori baru datang dan kaget melihat seorang perempuan yang bekerja di sana. Diketahui ia adalah ponakan Pak Ujang yang bekerja di kafe yang bernama Nana. Awalnya Minori kaget kalau Godai digantikan oleh anak baru itu. Namun ia hanya sementara sampai Godai kembali. Minori mengatakan kalau Godai ke suatu tempat untuk bertemu guru TK-nya dulu. Sementara di sebuah sungai, terlihat Zein yang masih terlihat baik-baik saja. Ia lagi-lagi melihat truk yang lewat lalu hendak mengalahkannya. Berpindah ke bus di mana Pak Kanzaki dan Sakurako sudah mengobrol santai. Namun tetap saja Pak Guru itu tetap ingin bertemu dengan Godai. Godai sendiri sedang di pinggiran sungai bersama Kaoru yang sedang mencari keberadaan dua monster yang kabur. Godai pun curhat kalau ia masih terlalu lemah melawan Zein. Jadi ia meminta waktu pada Kaoru untuk mengembangkan potensinya lebih dulu. Berpindah ke Sakurako bersama Pak Guru lagi yang memperlihatkan buku yang digambar Godai waktu TK dulu. Di sana terdapat tulisan Godai waktu kecil yang membuat janji pada gurunya kalau ia akan bertemu di 13 tahun kemudian. Lengkap dengan tempat dan tanggalnya. Jadi mau tidak mau Kanzaki Sensei ini harus mengikuti kemauan janji anak kecil yang polos tersebut. Tak lama bus mereka sampai di sebuah perbukitan sepi. Sesuai janji mereka akan bertemu di SD Tachibana. Namun betapa terkejutnya Sakurako dan Kanzaki melihat sekolah itu telah tutup. Kanzaki pun tampak kecewa berat. Tampaknya janji mereka tidak akan bisa ditepati. Sakurako memiliki ide untuk melompati gerbang itu. Karena dia tahu kalau Godai pasti akan datang untuk menemuinya. Sementara Kaoru mendapat kasus baru di mana korban terus berjatuhan di kota tersebut. Berdasarkan hasil investigasi, korban pada umumnya adalah para sopir truk. Hal ini karena sang monster kesal dengan suara-suara keras seperti klakson truk atau suara mesinnya. Karena hal inilah ia hanya mengalahkan sopir truk saja. Berpindah ke Sakurako dan Kanzaki yang sedang mengulang kenangan bersama Godai di sebuah kelas yang sudah sepi dan kosong. Sang guru pun berbagi cerita tentang Godai ketika masih kecil. Dia juga merasa bersalah karena tidak menjadi guru yang baik.
Jadi untuk sekali ini dia akan menjadi guru teladan dengan menepati janji pada Godai kecil. Sementara Godai sendiri sedang latihan ilmu macan kumbang di sebuah pohon. Emang aneh aja kelakuan superhero yang satu ini. Ketika sedang latihan, Kaoru yang sedang menyetir truk menyuruhnya datang. Kaoru sengaja menggunakan truk untuk memancing monster itu. Dan benar saja, Zain datang dan bersiap untuk mengalahkan Kaoru. Zain pun berubah dan langsung menyerang Kaoru. Begitupun Godai yang langsung menuju lokasi. Sementara di sekolah SD Tachibana, sang guru terus ingin bertemu Godai di sekolah itu. Sebenarnya Sakurako sadar kalau Godai sangat sibuk karena menumpas para gerongi. Bahkan sekarang pun ia sudah tak punya banyak waktu untuk dibucinkan oleh Sakurako. Namun Sakurako hanya meyakinkan Pak Kanzaki kalau Godai pasti akan datang. Sementara Godai sendiri baru sampai di lokasi tempat Kaoru mengumpan Zain. Godai pun datang dan berubah tepat sebelum Zain mengalahkan Kaoru. Ia pun menggunakan motornya untuk menyeruduk Zain seperti yang pernah Zain lakukan padanya. Namun Zain cukup kuat dan mampu menahan motornya Godai. Hingga Godai pun terlempar. Terjadilah pertempuran antara Godai dan Zain di tempat itu. Seketika Godai berhasil menumbangkan sang badak. Kemudian ia mengambil ancang-ancang dengan mundur ke belakang. Lalu ia berlari dan mengeluarkan tendangan terkuatnya ke arah Zain. Sehingga logo pada dada Zain pun bersinar yang mengindikasikan kalau ia telah kalah. Kemudian Godai segera bergegas untuk menuju tempat gurunya. Sore pun berganti malam. Di SD Tachibana tidak ada tanda-tanda kedatangan Godai. Namun saat mereka hendak pulang, mereka melihat secercah cahaya dari kejauhan. Cahaya itu berasal dari motornya Godai. Dan benar saja, Godai pun datang menemui Pak Kanzaki seperti janjinya dulu. Mereka pun reunian dan film pun bersambung. Sampai jumpa di episode selanjutnya.